Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hari ini? Hari ini Bu Pupa belajar lagi bersama anak-anak. Masih tema 1 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Untuk saat ini pertemuan ke-6. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya, untuk menambah berkah pelajaran kita hari ini, kita sama-sama baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pertumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan hampir sama dengan pada hewan dan manusia. Kalau kemarin pada manusia dan hewan ditandainya dengan bertambahnya berat, bertambahnya tinggi, dan bertambahnya besarnya atau ukurannya. Nah, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan pada tumbuhan? Nah, sama, pada tumbuhan juga ditandai yang pertama pertambahan tinggi tumbuhan. Jadi tumbuhan semakin tinggi. Selanjutnya ukuran daun. Jadi asalnya ukuran daunnya kecil, bertambah lebar, bertambah besar ya. Selanjutnya banyaknya daun. Asalnya daunnya cuma 1, cuma 2 ya. Kemudian bertambah banyak daunnya. Selanjutnya banyaknya ranting. Rantingnya asalnya cuma 1, cuma 2, bertambah semakin banyak ketika pertumbuhannya semakin terus tumbuh. Jadi merupakan tanda bahwa tumbuhan itu tumbuh, rantingnya semakin banyak ya. Selanjutnya bertambah besar batangnya. Anak-anak coba lihat batang pohon. Waktu kecil batangnya mungkin cuma sejari, tapi lama-kelamaan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka itu adalah tanda pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan tandanya bertambah tingginya, bertambah ukuran daunnya, bertambah banyak daunnya, bertambah banyak rantingnya, dan bertambah besar batangnya. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau kemarin pada hewan ada ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan pada hewan ya. Sekarang pada tumbuhan perkembangbiakannya bagaimana? Nih, ada 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, ada yang perkembangbiakannya secara alami dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ada yang pertumbuhannya itu perkembangbiakannya secara buatan atau dibantu oleh manusia. Sekarang yang secara alami. Ada yang perkembangbiakannya dengan biji. Anak-anak tahu dong, banyak ya yang dengan biji. Contohnya mangga. Mangga kan yang ditanam bijinya nanti akan tumbuh dan berkembang biak. Jeruk ya, jeruk juga sama dengan biji. Kemudian ada juga kacang ya, kacang juga ditanam bijinya kemudian tumbuh. Ada lagi yang secara alami itu dengan tunas. Contohnya minggu kemarin juga sudah kita bahas ya sedikit. Contohnya pohon, nih ada pohon pisang ya. Nah, kita nanti akan bahas selanjutnya ya. Kemudian ada yang dengan umbi. Umbi itu biasanya tumbuhnya di akar ya. Nah, ada juga dengan umbi. Contohnya nih ada bawang, kentang ya. Kemudian selanjutnya ada yang dengan spora.
kemarin sudah kita pelajari bahwa spora itu contohnya paku-pakuan ya, tanaman paku-pakuan. Nah, anak-anak, kita sekarang akan bahas satu persatu. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Ada kacang ya, tadi sudah disebutkan sama Bu Pupa. Kemudian ada semangka. Anak-anak suka semangka? Di dalamnya biasanya ada bijinya ya. Nah, biji itu kalau kita tanam maka akan tumbuh. Kemudian ada mangga. Mangga juga ditanam bijinya. Kemudian jeruk juga ya. Jeruk ditanam bijinya. Nah, itu contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Kalian bisa menyebutkan yang lainnya ya. Jambu, apalagi durian, nah, dan lain-lain ya. Nah, kemudian sekarang bagian-bagian biji. Coba anak-anak, kalau mama mau bikin sayur kacang, ambil sama anak-anak satu kacang, kemudian sama anak-anak dikupas dan dibelah. Maka anak-anak akan tahu bagian-bagian biji. Yang pertama tuh kayak manusia, ada tali pusar ya, ada inti biji dan ada kulit biji. Nah, mana nanti yang akan tumbuh, yang akan menjadi tunas? Nah, itu yang akan tumbuh itu tali pusarnya. Perlahan nanti tali pusarnya keluar. Di sini kita akan lihat daur hidupnya ya, biji. Yang pertama, nih contoh biji kacang. Pertama kita tanam bijinya. Nah, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh akar. Nah, setelah akarnya tumbuh, kemudian akan tumbuh batang. Ada batangnya ke atas ya. Kemudian setelah batang akan keluar daun. Ya. Setelah berdaun, maka lama-kelamaan akan menjadi pohon. Nah, itulah ya perkembangbiakan atau daur hidup ya tanaman dari biji. Biji, akar, batang, daun, pohon. Ulangi, biji, akar, batang, daun, pohon. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangbiakan yang dengan tunas? Nah, biasanya tunas itu muncul ya di dekat atau di samping induknya atau tanaman induknya. Nih, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru yang sama dengan induknya, ya seperti tanaman pisang ya. Nih, ada tanaman pisang, di sampingnya tumbuh tunas. Lama-kelamaan tunasnya akan membesar menjadi pohon pisang yang besar seperti induknya. Selanjutnya, nih tadi sudah kita bahas ya sedikit contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa, ada pohon tebu, pohon bambu, cocor bebek, dan anak-anak bisa menyebutkan kan yang lainnya. Nih, bisa lihat di sekeliling kita. Apa tumbuhan yang tumbuhnya di dekat pohonnya ada pohon kecil lagi, berarti itu tumbuhnya dengan tunas, berkembang biaknya dengan tunas. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada cocor bebek ya. Kemudian ada pohon tebu. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan atau tanaman yang berkembang biaknya dengan umbi? Nah, umbi itu bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah dan mengalami pembengkakan, membesar ya atau mengembung sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Fungsinya yang pertama akar, lama-kelamaan menjadi umbi dan menyimpan makanan ya. menjadi makanan lama-kelamaan. Nah,
Tanaman umbi ini dibedakan menjadi ada umbi akar, ada umbi lapis, dan ada umbi bakar, umbi batang. Apalagi ya? Apa saja ya contohnya? Contoh umbi lapis. Nah, umbi lapis itu merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan-tumpukan atau pangkal daun yang tersusun ya. Jadi banyak bersusun gitu ya. Nih, contohnya apa ya? Contohnya bawang putih ya. Ada bawang merah, tuh lihat bawang merah. Dalamnya ada lapisan-lapisan. Makanya disebutnya umbi lapis. Bawang putih asalnya satu, nambah lagi berlapis-lapis ke pinggirnya. Nah, itu makanya disebut umbi lapis. Ada lagi bawang bombay, sama dengan bawang merah. Bawang bombay juga dalamnya berlapis-lapis, makanya disebut umbi lapis. Selanjutnya ada umbi akar. Bagaimana dengan umbi akar? Nah, kalau umbi akar ini umbi yang terbentuk dari akar. Pertamanya akar kecil-kecil, lama-kelamaan akarnya menjadi besar. Nah, itu disebut umbi akar. Apa saja ya? Nih, contohnya apa? Yang suka disayur sama mama. Ada wortel. Wortel itu asalnya akar kecil-kecil, lama-kelamaan menjadi membesar. Nah, itulah menjadi wortel. Kemudian ada lobak. Tahu anak-anak lobak? Nah, lobak itu hampir sama dengan wortel tapi warnanya putih. Biasanya ada di kalau mama buat sayur, buat soto, ya itu di soto biasanya ada umbi akarnya, yaitu lobak ya. Kemudian singkong. Singkong juga asalnya akar kecil-kecil, lama-lama membesar, maka menjadi singkong yang bisa kita makan. Nah, itu umbi akar ya. Tadi jadi umbi itu ada umbi lapis ya. Nah, umbi akar. Sekarang umbi batang. Nah, kalau umbi batang, umbi yang terbentuk dari batang. Apa saja ya contohnya? Contohnya ada ubi ya. Suka anak-anak ubi? Nah, ubi. Anak-anak beli ubi cilembu atau ubi yang ungu, ubi ungu. Nah, ubi ini terbentuk dari batang ya, asalnya ada batang. Lama-kelamaan batangnya kemudian membesar dari batangnya itu ya. Nah, tumbuhlah menjadi ubi. Ada juga kentang. Nah, kentang juga ini merupakan umbi batang ya. Ada lagi apa ini ya yang suka dibikin rujak? Enak sekali ya. Coba apa anak-anak ini? Bengkuang ya. Jadi ada ubi, ada kentang, ada bengkuang. Ini termasuk umbi batang perkembangbiakannya. Nah, itu anak-anak tadi ya yang tanaman yang berkembang biaknya dengan umbi. Ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Sekarang tanaman yang berkembang biaknya dengan spora. Nah, spora adalah sel atau beberapa sel yang berfungsi untuk menyebarkan tanaman. Biasanya anak-anak cari deh anak-anak pohon tanaman paku-pakuan, di belakang daunnya ada sporanya. Ya, nih contoh ya, ini tanaman paku-pakuan, lumut ya, yang biasanya di batu-batu yang lembab, yang dekat sungai, dekat sawah ya, atau tembok. Di tembok atau bata yang lembab, yang berair, biasanya tumbuh lumut. Anak-anak juga di rumah, kalau rumahnya ada dinding, biasanya dindingnya lembab, berair, ya akan tumbuh hijau-hijau. Nah, itu namanya lumut. Kemudian juga jamur. Jamur itu berkembang biaknya juga dengan spora, ya.
Nah, spora ini ukurannya anak-anak sangat halus, kecil sekali. Jadi kalau terkena angin atau air atau hewan, dia bisa menyebar. Nah, dengan menyebar gitu, lama-lama akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, itu spora ya. Nah, itu kotak sporanya seperti itu anak-anak. Itu biasanya di tanaman paku-pakuan akan ada di belakangnya seperti itu disebutnya yang dinamakan spora. Anak-anak, alhamdulillah ya, kita hari ini sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi ada yang dengan biji, umbi, kemudian juga dengan tunas, dan terakhir barusan dengan spora. Anak-anak, selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan ya. Nih, Bu penanya halaman 82 nomor 4 dan 5 saja. Mengerjakannya langsung di buku Bu penanya ya. Mengerjakannya dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa baca bismillah. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Pupa hari ini anak-anak bisa memahaminya ya. Terima kasih. Berjumpa lagi kita di pelajaran yang akan datang, pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.